terlepas dari apa yang terjadi di sana ya kita juga nggak tahu. Dari Mm-mm. versi Putin kan kita tuh hanya membantu orang yang ditekan di sana Iya, oleh iya, itu rezim kan ini, alasan dia ceritanya. Mm-mm. alasannya gitu ya. Mm-mm. Kalau dari rezimnya sendiri bilang ya kami mempertahankan kedaulatan negara kami Mm-mm. Mm-mm. ya. Kalau Iya, kita lihat betul dua-duanya betul gitu. ya cuman Nah, bentar Pak. Cuman ya pada saat dibilang bahwa ini mah saya kan namanya juga kita lagi berdiskusi juga gitu. Ya kita mah nggak take sides di mana-mana. Kita orang Indonesia iya, juga gitu. Cuman sebagai pengamat gitu ya. Cuman ya untuk for the sake of argument making gitu. Kan dibilang kalau dia datang untuk menyelamatkan gitu ya. Untuk menyelamatkan orang Ukraina ini gitu. Di mana Amerika pada saat ya tadi cerita tadi gitu. Amerika pada saat masuk Irak, masuk Baghdad ya kalau nggak salah yang zamannya hmm, Saddam Hussein itu kan disambut disorak-sorai gitu kan orang-orang Iraknya gitu karena ya hmm. benar-benar disambut sebagai liberators gitu. Sekarang pada saat dengan klaim yang sama gitu si Putin datang dengan troops Rusianya masuk ke Ukraina yang ada malah orang Ukrainanya ya revolt balik gitu nyerang balik dan gak mau gitu. It depends on what media you are on. Hmm. Betul Gimana nggak? gimana. Gini, waktu Amerika masuk ke Irak atau ke Libya lah, ya Mm-mm. Libya. Kita lihat waktu itu karena ya balik lagi kemarin tadi saya bilang bahwa waktu itu media tidak sebroad sekarang. Mm-mm. Paling kita nonton dari apa? CNN paling, Iya benar. ya kan? Mm-mm. CNN kan. Mm-mm. Sedangkan CNN dan media mainstream ya we know lah, yang namanya negara itu pasti sensor kan. Mm-mm. Ya, tergantung kebutuhan negara itu seperti apa. Even Mm-mm. in Amerika yang katanya demokratik gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kalau mainstream media pasti ada sensor pemerintah di situ. Mm-mm. Nah, kita dapat ceritanya dari media Amerika gitu ya. Mm-mm. Sedangkan teman saya yang di Libya dan beberapa orang lain yang kita nonton di orang Indonesia yang ada di Libya Mm-mm. bilang waktu Gaddafi itu enak loh Libya, Mm. sekolah gratis, rumah sakit gratis, sekolah sampai kuliah gratis loh, Mm. terus bensin murah apa segala macam. Kok diruntuhin? Mm. Kok Amerika ngapain masuk Libya gitu loh? Mm. Oh, justifikasinya apa? Rakyat ini juga nggak ada yang protes. Mm. Oke. Tapi kan Amerika kampanyenya apa? Gaddafi itu katanya melanggar hak asasi manusia. Kita Mm-mm. tahu akhirnya Gaddafi kan ditembak di tempat kan, Iya. Mm-mm. gitu. Sama dengan Ukraine gitu. Kalau Mm. dari sejak awal kan saya menjanjikan ada alternate version ya kan. Iya, iya. Gak apa-apa kan justru biar Nah, seru, jangan satu pandangan kita. iya, di media yang tidak mainstream, justru Rusia itu begitu masuk Ukraine, banyak orang Ukraine yang menyambut Mm. karena dibilang sebagai liberator. Mm. Oke, Gitu. oke. Saya mah yakin waktu meskipun betul disambut, tentu tidak semuanya menyambut. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Karena ini kan 30 juta sekian Mm-mm. uh, rakyatnya Ukraine ya. Mm-mm. Nggak mungkin 30 jutanya setuju dengan pandangan tertentu yang mendukung Rusia. Sama kayak kita orang Indonesia, ada yang setuju sama pemerintah, ada yang enggak gitu kan. Iya. Mm-mm. Dua-dua ini kan punya propaganda. Zelensky punya propaganda, Putin punya propaganda. Ada orang yang kemakan propaganda Putin, ada yang kemakan propaganda Zelensky Mm-mm. kan. Mm-mm. Iya, iya. Gitu. Yang yang kemakan propaganda Zelensky adalah apa rakyat rakyat Ukraine yang salah satunya melarikan diri kan ke Poland Mm-mm. Mm-mm. karena takut ada apa-apa gitu. Mm-mm. Yang kemakan sama Putin mungkin tinggal di tempat gitu. Iya, iya. Ya, Mungkin. saya dapat Mm-mm. video kemarin waktu Rusia datang,
ada rakyat Rusia yang rakyat Ukraine yang bilang kan mau diturunin tuh bendera Ukraine kan, Mm-mm. Mm-mm. diganti. Udah sama saya aja dibantu ya gitu. Mm. Gitu. Jadi ya for me it depends on which media you are on gitu. Iya, iya, betul. Ya, benar sih. Kita sebagai pengamat sejarah gitu, jauh lebih bijak untuk nggak termakan propaganda kan sebenarnya. Jauh lebih bijak kalau Betul. kita bisa lihat both sides gitu, open to both sides sebelum make a judgment Iya, gitu. Mm-mm. Ya iya. makanya salah satu Apalagi alasan kita bikin ini juga gitu kan. sebagai pengamat ya. Iya, mm-mm. Apalagi kita kan sebagai pengamat, kita mah cuma Iya, orang yang nongkrong di warung kopi ngobrol-ngobrol kan soal iya, ini. iya. Cuma kan ya, Karena perang sih nggak ada pengaruh ke kita sebenarnya. iya betul. Ya ke saya sih ada. Oh iya sih, saya Jerman. Iya, cuman benar juga ya. Dipikir-pikir, Udah ada pengaruh kali ya. oh udah ada. Nanti kita bahas di situ. Pasti kita bahas. Cuman cuman ya benar ya. Saya punya tetangga kan sebenarnya di sini. Punya tetangga udah tua dia, udah umur 60-an. Berarti dia kan pernah hidup di zamannya TDR kan sebenarnya. Eh, Berlin Timur gitu. Ya, Jerman Timur ini gitu. Dan untuk dia kayak ya dia pernah bilang gitu. Seru juga gitu hidup di zaman itu teh gitu. Bukannya yang kayak menderita dan kayak ya kayak how the West portrays it gitu. Kayak jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih ya, livable juga kok gitu. Jadi nah, mm-mm. so it's not as bad as how the West portrays it kan. Iya, iya, lebih bijaksana kalau kita bisa ya open to both sides sebelum take a judgment. Kita sebenarnya bisa belajar dari Vietnam. Mm-mm. Vietnam itu adalah tempat di mana the West, dalam hal ini Amerika, gagal. Mm-mm. Ya, kita tahu Iya. untuk menutupi kegagalannya, Mm-mm. ya, sorry, angkatan 80-an ya. Untuk menutupi kegagalannya, Amerika produksi yang namanya Rambo. Mm-mm. Iya, iya. Film Rambo. Sylvester Stallone. Ya, Mm-mm. Rambo 2 terutama. Ya, Mm-mm. kalau Rambo 3 kan di Afghanistan. Ya, sorry ya, tapi saya suka Rambo, jadi saya tahu. Ya, kalau Rambo 1 kan veteran yang balik ke US. Rambo Saya mah 2 belum kan pernah veteran. nonton, Pak. Oh, belum pernah ya? Belum. Kalau Rambo 2 itu ceritanya dia veteran perang Vietnam Mm. yang dipanggil karena dia special forces untuk ini untuk membebaskan prisoner of war di Oke. Vietnam. Mm-mm. Wah. Gitu. Nah, tapi itu kan dibikin sekitar tahun 80-an. Mm-mm. Kayaknya 80-an ya. Dan di situ kan sebenarnya udah kalah Amerika. Iya. Ya, Mm-mm. jadi Amerika berusaha menjustifikasi perang dia di Vietnam Mm-mm. dengan cara bikin media, bikin film yang rame. Iya. Dan di film itu dipotret gimana orang Vietcong itu jahat, Mm-mm. dan di baliknya itu ada Rusia. Mm-mm. Gitu. Ya kan ceritanya si Rambonya ketangkep sama orang Mm. Rusia. Orang Rusianya jahat nih, Mm-mm. badannya gede, serem gitu kan. Mm-mm. Si Rambonya disiksanya pakai pisau panas, pas sampai disetrum apa segala macam. Mm. Tapi kita tahu kalau dari secara sejarah kan sebenarnya Vietcong itu kenapa dia memberontak itu kan kenapa? Tahu kan kita. Mm-mm. 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 Iya, iya. Gitu. Karena dia disupres kan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau pemerintahan Ya ya ditekan. Barat waktu Mm-mm. ditekan gitu loh. Dan mereka perangnya justru ya orang Vietnam juga kan yang ikut perangnya dengan cara apa? Gerilya itu kan. Betul. Mm-mm. Gitu. Kuba kita tahu Mm-mm. apa yang dilakukan oleh uh, 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 Mama Rika di sana kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Kita tahu sampai bisa begitu. Mereka juga kalah di Kuba. Mm-mm. Iya. Tapi waktu itu karena media tidak sebebas sekarang, tidak seluas sekarang, kita tidak tahu berita aslinya seperti apa. Sampai hari ini baru ketahuan kan. Mm-mm. Iya. Iya. Gitu. Kalau dulu kan kita cuma terima dari mainstream media aja, CNN bilang ini, oh ya berarti begitu. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Gitu. Iya.